The next day later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Galaxy Channel. Dan ini sudah cukup lama tentang materi yang jarang-jarang lagi kita unggah, yaitu berkaitan dengan Tibun Nabawi ya, atau pelaksanaan pembekaman kepada beberapa pasien selama di kurun puasa kali ini. Sebenarnya sih sudah pernah melaksanakan satu kali terhadap pasien, cuman kondisinya pada saat itu pasiennya tidak sedang berpuasa. Nah, sekarang kita akan ada rencana untuk membekam satu pasien yang kebetulan masih kerabat dari ipar saya. Dia sudah memang sudah minta berapa kali kemarin sebelumnya bahwa sebelum menjelang Lebaran dia akan menyempatkan puasa, tapi dia akan menyempatkan berbekam. Tapi dalam kondisi puasa, artinya tidak membatalkan puasanya, seperti halnya pasien yang saya bahas tadi. Nah, terkait dengan apakah berbekam atau hijamah itu boleh dilakukan berpuasa, tentunya ada panduan-panduan hadisnya yang sudah pernah diungkap ya. Yang saya sempat baca adalah tidak masalah. Tapi sebelumnya begini, ada dua kubu yang berbeda. Pertama, bahwa bekam dinyatakan tidak boleh pada saat berpuasa karena akan dinyatakan batal. Yang saat itu ada satu kajian hadisnya. Klien akan saya sertakan nantinya di sini. Tapi intinya begini, dia tidak boleh dilakukan dengan menyatakan bahwa baik pembekam maupun yang dibekam itu akan dinyatakan batal puasanya. Itu diikuti oleh satu kubu dari mazhab Hambali kalau tidak salah ya. Lalu ada bla-blanya berikutnya. Berikutnya ada pihak yang kemudian menyatakan boleh. Tapi itu pun dengan penguatan hadis yang cukup sahih ya, karena hadisnya siapa itu ya? Pertama dinyatakan begini, bahwa ternyata dalam kurun berikutnya bekam sendiri di saat berpuasa dibolehkan karena itu merupakan bagian dari rukhsah atau keringanan yang diberikan untuk umat Islam. Salah satu tunjian hadisnya adalah ketika salah satu sahabat ditemukan oleh Nabi sedang berbekam pada saat melakukan haji kecil itu istilahnya, haji kecil, umroh, dan dilakukan pembekaman dan oleh Nabi tidak dipermasalahkan. Intinya bahwa secara sejarah memang di awal tadi itu tidak dibolehkan dan itu diikuti oleh mazhab Hambali. Tapi rukhsahnya yang kemudian diperbolehkan itu diikuti hampir oleh 3 mazhab yang lain, oleh mazhab Syafi'i dan siapa lagi tuh yang 3. Artinya boleh, tapi tentu saja dalam pelaksanaan bekam itu sendiri ada beberapa poin yang harus dijadikan syarat ya. Pertama, bahwa dalam kondisi tidak berpuasa pun seorang pasien itu dia harus dalam kondisi tidak perut kosong dan tidak kekenyangan. Itu satu. Lalu kedua, memang dia membutuhkan bekam karena butuh untuk ditangani segera secara terapis ya, karena untuk melakukan pembersihan oksidan yang terlarut maupun beberapa racun-racun kadar yang dikandung dalam tubuh. Nah, itu sendiri bisa jadi satu patokan lagi. Kembali kepada kondisi pasiennya masing-masing, apakah dia bisa menetralisir ya gejala-gejala nantinya, efek-efek tubuhnya ketika dalam proses pembekaman. Itu juga harus dilakukan perlahan-lahan. Misalnya dalam 1-2 kop kita lihat dulu pasiennya seperti apa, apakah dia bisa dilanjut atau tidak. Itu tentunya menjadi satu tolak ukur juga. Nah, lalu tentunya dalam kondisi perut kosong atau tidak kosong, kenapa dilakukan di saat puasa? Sengaja dilakukan, dipilih di momen tengah puasa menjelang tanggal-tanggal ganjil tentu saja ya. Selalu mengutamakan prioritas sunnahnya di antara 15, 17, 19, 21. Entah sekarang 19 atau masuk 21 ya, sekitaran itu. Dan juga puasa yang sudah cukup, artinya kondisi tubuh itu sudah cukup terlatih melakukan perut kosong itu ya. Jadi tidak dilakukan di saat awal-awal tanggal puasa atau di akhir. Jadi dipilih momen yang secara sunnahnya adalah dia di tengah-tengah.
yang semoga itu sudah cukup membentuk fisiknya, sudah terlatih dalam kondisi perut kosong. Nah seperti itu juga akan jadi tinjauan kita membekam untuk kondisi puasa saat ini, sekaligus dengan tinjauan referensi hadisnya yang dibolehkan. Jadi kita akan lihat langsung ke tempatnya. Yuk. Oke, tepat menjelang asar, jadi kegiatan bekamnya sudah selesai. Jadi ini azan ya, sudah bergema. Cuman juga berbaur dengan hujan, cukup deras. Nenu deh. Oke. Nah, jadi teman-teman, itu tadi ya serangkaian dari proses pembekaman yang dilakukan dalam situasi kondisi pasiennya atau kliennya sedang berpuasa. Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Yang seperti saya khawatirkan kemarin, bahwa dalam kondisi perut terlalu kosong, lalu nantinya karena pada proses pembekaman setelah proses pelukaan, biasanya momen-momen darah itu keluar, tubuh itu memberi respon ya secara otomatis. Di antaranya dia adalah menggerakkan otot-otot perut yang kadang-kadang dia memberi efek seperti rasa lapar. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan, apakah dalam perut kosong nantinya akan memberi double keroncongan. Nah, itu yang saya khawatirkan ya, terkait dengan kondisi orang, karena memang beda-beda tiap pasien, tiap orang. Tapi ternyata alhamdulillahnya untuk kasus ipar yang kemarin dia baik-baik saja, dan merasa memang efek kantuk seperti biasa masih ada. Nah, dan itu yang masih dicari ya. Artinya dalam kondisi efek zona nyamannya dalam kondisi berbekam pada saat proses penarikan pengeluaran darahnya itu juga masih seperti itu. Ngantuk ya, sekalipun laparnya ya karena memang masih dalam kondisi puasa, itu wajar ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan ini paling tidak sudah menjadi satu tolak ukur sendiri untuk pasien yang lain, yang sebenarnya pada beberapa hari sebelumnya saya sendiri sudah mau berusaha menyempatkan untuk melakukan bekam sendiri di titik-titik sendiri, tapi ternyata tidak sempat. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi intinya sudah proses pembuktian, testimoninya sudah dilakukan, tinjauan hadisnya juga bagaimana sudah cukup jelas, gamblang, sudah disertakan semenjak awal tadi. Mungkin tinggal menunggu sisa 10 akhir terakhir, sepertiga akhir ini kita akan menyempatkan beberapa mungkin fokus ya di acara semacam apa namanya ya, kalau kita nongkrong di masjid itu apa namanya, kok jadi lupa sih. Kondisi puasa memang agak blank, jadi lupa, nanti sertain di bawah ya. Jadi itu tadi. Tapi yang jelas hari ini sudah memasuki minggu pertanggal berapa sekarang? 2 Mei. Ini juga baru bersaur, belum sempat tidur. Sebenarnya sih ingin menyempatkan tidur karena kita masih punya satu agenda lagi. Sebenarnya diajak teman-teman ya, terkait dengan aksi diving di bulan puasa juga. Insya Allah kalau memang sempat kita akan lakukan, dan sekaligus untuk manah ikan, karena ini satu kegiatan yang sudah kita rencanakan lama tapi tidak tercapai karena waktu itu kondisi awalnya sempat ada kegiatan nyelam tapi lokasinya cukup jauh, dan itu porsinya kerja ya, bukan happy fun gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita akan bisa lakukan hari ini. Oke, ketemu lagi di wacana yang lain. Salam. Dan kami selaku host tim kreatif Galaxy Channel beserta tim krucil yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya.